Namanya tunggu namanya trio. Sekarang langsung Pokoknya saya leveling namanya. Ayo, mulai. Mali kan pernah. Langsung saja ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Saudara sekalian, kita masih membahas tentang syahadat. Jadi setelah beberapa teman menonton video tentang syahadat yang saya unggah ke YouTube itu, ya, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa syahadat itu tidak menjamin. Saya bilang memang tidak menjamin, tapi syahadat itu sebuah prosedur. Ya, diakui atau tidak syahadat paling tidak dalam konteks hadis Jibril, dalam konteks hadis Jibril yang oleh para ulama fikih dirumuskan menjadi antara lain ilmu fikih. Syahadat itu adalah salah satu prosedur, ya, prosedur dalam rangkaian dinul Islam, paling enggak dalam dalam satu rumusan yang mereka sebut sebagai rukun Islam itu, ya. Jadi dalam satu katakanlah kalau kita mengacu pada ilmu fikih, kitab-kitab fikih, yang perlu diperhatikan bahwa kitab fikih ini menjadi rujukan utama bangsa-bangsa muslim di seluruh dunia. Itu semua mengacu pada ilmu fikih. Jadi dalam fikih itu katakanlah ada satu prosedur yang bernama rukun Islam. Rukun Islam ini, ya, kalau mengacu pada hadis yang bukan hadis Jibril, ya, pada hadis yang bukan hadis Jibril, tapi saya kira saya menduga kuat bahwa itu merupakan dari hadis Jibril, tetapi diucapkan oleh Rasulullah pada kesempatan yang lain dengan mengambil satu butir dari hadis Jibril, yaitu yang hadis yang saya maksud itu seolah-olah merupakan hadis yang terpisah karena beliau memulai dengan kata-kata buniyal Islam ala khamsin. Buniyal Islamu ala khamsin. Buniyal Islam ala khamsin. Ala khamsin. Ya. Jadi ini hadis ini sangat terkenal. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun, katakanlah, dibina atas 5 asas atau 5 pilar. Pasif, ya. Iya, dunia ini kata kerja pasif. Jadi ini kata kerjanya pasif, isimnya ini menjadi naibul fa'il. Jadi kata bendanya al-islamu, harus al-islamu, kan. Kalau misalnya ini aktif, banal islama, tapi kalau ini pasif, buniyal islamu. Di Islam itu dibina, dibangun, didirikan, ditegakkan atas 5 dasar, 5 asas, 5 prinsip, 5 butir pemikiran, bisa juga, ya, 5 gagasan pokok, atau ya dalam istilah kiasannya ya 5 pilar, gitu. Khamsin ini, ya, ini kan cuma teksnya kan cuma khamsin, ya, 5 kan. Saya kata atas 5 apa? Ya, kita bisa menerjemahkannya 5 pilar atau apa? 5 sokok guru. Kalau sokok guru biasanya ada berapa? Kalau di rumah 4, ya. Ya, kali ini 5. Artinya sokok guru itu tiang utama, Mas, ya? Tiang utama. Jadi, nah, ini Islam itu didirikan atas 5 pilar. Atau kalau kita mengacu pada perisahan orang Jawa, pada 5 sokok guru, 5 tiang utama. Nah, tiang yang pertama itu adalah syahadat. Oke, jelas sekali, ya, syahadat. Nah, karena
syahadat ini kaitannya dengan baiat ya, dengan baiat atau sumpah setia, maka jelas ini kaitannya dengan Islam sebagai sebuah organisasi ya, dengan Islam sebagai sebuah organisasi. Ya, saya pernah katakan berulang-ulang bahwa organisasi ini terjemahan salah satu pengertian dari din ya. Salah satu pengertian kamus dari kata dinun. Jadi Islamu dinun. Islam itu sebuah din, boleh kita terjemahkan sebuah agama, sebuah organisasi. Ya lagi pula kalau kita usut pengertian kata seteliti-telitinya, misalnya agama yang populer itu, yang saya terima sejak saya di SD, tidak agama kacau. Jadi agama itu tidak kacau. Artinya tidak kacau yang dimaksud ini kan organize, ya. Kalau pakai bahasa asing, bahasa Inggris, tidak kacau itu organize, terorganisasi, terorganisir. Kalau bahasa kitanya tertata. Ya, kalau agama itu artinya tertata, dan yang dimaksud tertata itu kan manusia ya. Yang dimaksud agama, misalnya kalau kita artikan tadi tidak kacau atau dengan kata lain tertata. Nah, yang tertata ini siapa? Tentunya manusia kan? Manusia. Yang tertata ini manusia, bukan hewan atau apa. Manusia dengan kehidupannya tentunya kan. Jadi manusia yang beragama otomatis manusia yang tertata. Lalu apa salahnya dari istilah agama itu? Yang salah barangkali kita selama ini setelah mengotak-atik sesuatu yang keliru gitu kan, secara keliru. Seolah istilah agama itu sesuatu yang salah, yang tidak benar, apalagi ketika dibenturkan atau apa? Ya, ketika dibenturkan dengan kata din, seolah-olah din lebih tinggi dari agama dari segi pengertian gitu kan. Padahal sama saja. Apalagi kalau acuannya Quran. Kalau acuannya Quran, saya berulang-ulang mengatakan, kalau kita mengacu pada Quran, semua yang kita sebut agama di dalam kehidupan ini, dalam Al-Quran disebut sebagai din. Nanti apakah itu nanti akan didefinitifkan atau tidak, akan dikasih makrifat atau tidak, itu sangat tergantung pada konteks. Misalnya kalau diberi kata sandang, dinun menjadi ad-din, otomatis itu menjadi agama tertentu kan. Kalau dinun di istilah dibikin definitif menjadi ad-din. Ini juga kan belum tentu ini Islam ya. Bagi misalnya kita menemukan kata ad-din, apakah di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis atau barangkali dalam kitab-kitab bahasa Arab, belum tentu ad-din ini mengacu pada Islam. Karena yang menentukan ini adalah konteks. Yang menentukan makna ad-din ini konteksnya. Konteksnya ya. Ya. Jadi memahami apapun harus memperhatikan konteks. Nah, kebanyakan bangsa Indonesia ini tidak paham konteks. Sehingga kalau ngomong itu suka main celetuk tanpa ilmu. Misalnya ketika ada orang katakanlah menulis Assalamualaikum disingkat menjadi ASS. Ini oleh orang-orang tertentu dibully, disalahkan karena S ini dalam bahasa Inggris sama dengan keledai. Nah, terus kalau saya tanya, emang ketika orang Islam menulis ASS yang di pikiran ada di pikiran dia keledai? Tidak. Ketika orang Islam menulis ASS ini maksudnya menyingkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau orang Islam menulis demikian lalu dibaca oleh orang Islam juga diartikan keledai, yang mengartikannya yang keledai. Karena
Karena apa? Karena dia tidak ngerti konteks. Jadi bicara segala sesuatu itu harus memperhatikan konteks, artinya kaitan gitu ya. Nah, kalau saudara belajar bahasa, nanti terutama misalnya ketika saudara belajar, ya dari awal sekali ketika kita belajar sorof, meningkatkan nahu ya. Kenapa sorof itu misalnya ketika kita memeriksa bagian sorof dari fi'il madhi aktif sampai fi'il madhi fasik gitu. Nah jadi yang kalau kita lihat bagian sorof yang sebelah kanan di sini ini apa? Fi'il madhi aktif, mudhari aktif, di sini di kiri pasif semua ya, madhi pasif. Nah di situ juga banyak para pelajar bahasa itu yang keliru. Ketika misalnya mereka menempatkan kata perintah itu mereka tempatkan, ada yang menempatkan di sejajar dengan anta. Sejajar dengan anta di fi'il madhi dan mudhari ya. Fi'il madhi dan mudhari ada anta kan. Terus mereka kata perintah mereka tempatkan di anta, di sejajar dengan anta. Kenapa? Dengan pemikiran bahwa di dalam kata perintah itu ada anta, ada domir anta. Nah mereka tidak sadar atau tidak tahu atau tidak pernah mempelajari bahwa anta yang di dalam fi'il madhi dan mudhari itu aktif, sementara anta di dalam fi'il amr itu pasif. Bagaimana yang aktif disejajarkan dengan yang pasif? Ya kalau cuma sekedar sama-sama anta, iya, tetapi konteksnya, nah kembali, konteksnya itu yang satu pasif, satu aktif. Apa ini bisa disejajarkan begitu saja? Nggak bisa. Itu ya, salah satu contoh kekeliruan kita di dalam berpikir itu tidak memperhatikan konteks. Nah kembali, kemarin ketika kita bicara syahadat, saya uraikan konteksnya itu paling tidak ada berapa? Pertama dalam konteks keilmuan ya, dalam konteks katakanlah kalau kita meminjam peristilahan atau kajian yang dilakukan oleh Isa Bukis, misalnya kita mempelajari dari beliau itu teori ilmu. Nah di dalam teori ilmu itu kan ada metodologi, sistematika, analitika, dan objektivitas. Nah ini kalau kita pahami secara lebih jauh, ketika kita bicara metode dan sistematika itu atau metode dan sistematik itu kita bicara masalah bicara di sisi ilmu tetapi sisi gaibnya ya, sisi ilmu tapi sisi gaibnya. Nih, sisi gaib. Dengan catatan bahwa gaib di sini adalah teoritis ya, teoritis. Nah, sedangkan yang lainnya ketika kita bicara analitika dan objektivitas, kita bicara sisi syahadah. Sisi syahadah. Syahadat itu. Syahadah. Apa syahadat? Syahadah ini bukan kesaksian, bukan penyaksian, bukan ikrar, tetapi syahadah yang dimaksud kebalikan dari teori. Itu bisa berarti praktek, bisa berarti pembuktian. Kalau dilakukan itu praktek, ketika dibuktikan dengan berbagai macam bentuk pembuktian, maka syahadah ini mewakili pembuktian, bermakna pembuktian. Nah, ketika kita baca Quran, Allah mengatakan bahwa Dia itu alimul ghaib wa syahadah. Dia itu adalah pengajar ilmu dari sisi gaibnya, mulai dari sisi gaibnya sampai pada sisi syahadahnya. Dengan kata lain, Allah itu mengajar ilmu secara lengkap. Karena itu kalau kita mendefinisikan ilmu menjadi rangkaian keterangan yang didukung oleh fakta yang diciptakan oleh Allah, rangkaian keterangan dari Allah yang didukung oleh fakta yang diciptakan oleh Allah, yang fakta itu tergantung pada Allah, ya itulah ilmu dalam sudut pandang Quran. Jadi ilmu dalam sudut pandang Quran itu ada sisi gaib dan sisi syahadat. Al-ilmu dalam arti Al-Quran itu mempunyai sisi gaib dan sisi syahadat. Sehingga kalau kita membaca Al-Baqarah ya, kembali kita ingat, yu'minuna bil ghaib dalam konteks Al-Baqarah adalah yu'minuna bil kitab atau yu'minuna bil Quran. Karena konteksnya di situ Allah sedang berbicara apa? Dalam konteks dalam ayat surat Al-Baqarah itu Allah sedang berbicara tentang Quran. Dan Quran itu ditunjuk sebagai zalikal kitab. Zalikal kitab atau zalikal Quran la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, Quran disebut sebagai hudan. Kenapa hudan itu kan kalau Quran itu artinya dari segi kajian bahasa Quran itu ma'rifah, definitif, tapi kalau hudan itu nakirah, tidak definitif.
Al-Quran itu hanya satu saja, hanya salah satu petunjuk ya, salah satu petunjuk dari sekian banyak petunjuk. Nah, sehingga kita mau milih mana? Kalau kita milih Quran, Quran itu hanya salah satu petunjuk yang berasal dari Allah. Yang lain ada petunjuk-petunjuk lain yang berasal dari yang lain. Iya, jadi dalam konteks kita bicara ilmu, syahadah itu adalah kebalikan dari al-ghaib atau dengan kata lain, kata gampangnya pembuktian ya. Pembuktian. Ya, artinya kalau kita ngomong ilmu kan harus ada pembuktiannya, harus ada pendukungnya. Kalau saya menyebut spidol, ya harus ada bendanya. Kalau saya hanya ngomong spidol, tapi ketika ditanya mana spidolnya, saya tidak bisa menunjukkan apa-apa. Berarti saya hanya menyebut sesuatu yang gaib. Atau dengan kata lain bisa jadi saya ini ngomong doang. Jadi kalau saya ngomong spidol, saya tunjukkan ini bendanya, manfaatnya begini-begini, berarti saya ngomong itu lengkap, sisi gaib dan sisi syahadahnya. Itu dalam konteks kita bicara ilmu ya. Jadi syahadah dalam konteks keilmuan, dalam konteks bicara ilmu semata, sebagai rangkaian keterangan yang didukung oleh fakta, maka syahadah itu bicara pembuktian atau fakta ya. Pembuktian atau fakta. Fakta dari apa? Fakta dari wacana. Jadi kalau gaib ini wacana, ini fakta. Gitu ya. Di ilmu itu, kalau di dalam konteks ini, ilmu itu mempunyai dua aspek atau dua sisi. Itu aspek gaib dan aspek syahadah. Dan Allah di dalam Al-Quran menegaskan bahwa dia itu alimul ghaib wa syahadah. Dia adalah pengajar al-ghaib, pengajar teori, pengajar wacana, pengajar satu gagasan, pengajar ilmu, dan sekaligus dia mengajarkan as-syahadah, pembuktian dari apa yang dia katakan, yang dia ajarkan. Ya, demikian. Nah, kemudian dalam konteks berikutnya, ketika kita bicara syahadah dalam konteks organisasi, ini sekitar mengulang apa yang sudah kita pelajari sebelum ini ya, untuk menegaskan. Artinya saya ingin menjawab secara lebih jauh kepada orang yang menganggap bahwa syahadat itu tidak menjamin. Artinya kalau misalnya orang Islam itu dikoreksi itu iman mereka lalu bersyahadat secara mengadakan ritual syahadat, kata mereka itu tidak menjamin. Ya memang tidak menjamin. Apapun tidak menjamin, Islam juga tidak menjamin. Kalau orang tidak mau, gitu kan? Kalau orang tidak mau dengan Islam, memang Islam menjamin? Ya enggak. Suatu prosedur kalau dilanggar bisa katakanlah kalau kita bicara syahadat, saya tadi katakan syahadat itu sebagai prosedur. Tapi apakah tanpa prosedur itu kita tidak jadi muslim? Misalnya kalau kita ingin bikin KTP dulu ya, pada zaman dulu ketika kita ingin bikin KTP, itu kan kalau prosedurnya kita harus lapor ke RT, ke RW, terus ya sampai akhirnya kita bawa ke kelurahan. Tapi kan kita bisa menyuruh orang. Dengan kita tidak pergi ke RT, tidak menghadap RW dan seterusnya, kita bisa dapat KTP. Artinya kita untuk mendapatkan KTP, kita bisa mendapatkan tanpa prosedur atau dengan melanggar prosedur. Ya kuncinya cuma satu, punya duit. Ya. Nah sekarang kalau kita mau jadi muslim, lalu kita melewatkan prosedur yang ini, syahadat, apakah nggak bisa jadi muslim? Bisa. Cuma muslimnya yang non prosedural. Ya, muslim yang non prosedural. Ya dengan kata lain, muslim yang non prosedural itu kan muslim yang anti prosedur. Ya kan? Kalau prosedur itu adalah sebuah penataan, berarti muslim yang non prosedural, yang anti prosedur, ya artinya tidak mau ditata. Tidak mau ditata. Padahal arti kata muslim itu artinya orang yang menyerah, orang yang patuh, orang yang pasrah. Pasrah pada siapa? Menyerah pada siapa? Patuh pada siapa? Ya pada peraturan Allah. Nah muslim ini kemudian juga bisa juga di dalam Al-Quran itu muslim itu disebut mukmin. Mukmin itu siapa? Secara harfiah mukmin itu bisa berarti pengaman. Pengaman siapa? Pengaman ajaran Allah di dalam dirinya. Mulai dari dalam dirinya, si mukmin adalah orang yang mengamankan ajaran Allah. Mengamankan ajaran Allah berarti memelihara, tidak merusaknya, tidak mengurangi, tidak melebihkan, tidak membuatnya cacat, tidak membuat ajaran Allah menjadi cacat. Begitu juga ketika si muslim ini disebut sebagai muttaqin. Apa muttaqin? Pemelihara. Muttaqin atau muttaqun, pemelihara, para pemelihara.
Apa yang dipelihara? Ya tentu saja yang pertama dipelihara adalah dirinya. Dengan apa melihara diri? Ya dengan ajaran Allah, dengan ilmu Allah. Jadi, nah, jadi sangat-sangat aneh ketika kita mengaku Muslim, mukmin, apalagi nanti ada istilah muhsin ya. Apa muhsin? Muhsin itu, kalau ihsan itu artinya ukuran kebaikan, ihsan itu artinya kebaikan, kebenaran, keindahan. Kalau kita melakukan sesuatu dengan ihsan, melakukan sesuatu dengan baik, dengan indah, dengan tepat, ya muhsin itu adalah pelaku dari konsep keindahan, ketepatan dan ketepatan. Jadi aneh kalau ada Muslim, muhsin, mukmin, muttaqin, tapi anti prosedur. Gitu ya. Jadi semua gelar-gelar yang diberikan Allah kepada Muslim dan seterusnya itu gelar yang berkaitan dengan kepatuhan pada Islam sebagai din, sebagai katakanlah kalau kita meminjam istilah yang digunakan oleh Islam sebagai penataan. Apa sih penataan? Penataan yang dimaksud alat untuk menata gitu ya. Yaitu organisasi. Kalau kita buka dengan organisasi, yang dimaksud adalah organisasi. Nah, syahadat dalam konteks organisasi, kembali kalau kita bicara organisasi itu, kita bicara tentang sebuah kelompok manusia yang terikat oleh satu peraturan yang disepakati bersama. Nah, di situ ada yang namanya formalitas. Katakanlah kalau kita bicara dari sisi formalitas, syahadat itu dilakukan dalam rangka memenuhi syarat formal, ya kan? Syarat formal untuk menjadi Muslim. Wah, itu kan cuma formalitas, apa kita perlu seperti itu? Harus pakai main formalan. Ya kalau nggak perlu formalitas, sekarang saudara jangan pakai KTP misalnya. KTP itu kan formalitas. Kita kan sudah dilahirkan di sini, bangsa Indonesia dilahirkan dari ibu yang berdarah Indonesia, bapak Indonesia, ya warga negara Indonesia. Kenapa harus pakai KTP? Kenapa harus pakai kartu keluarga lain? Nah, itu formalitas. Formalitas apa? Formalitas yang demikian apa? Bisa dilewati, bisa dilanggar, bisa diabaikan, nggak bisa. Sebab kalau kita melanggar itu, mengabaikan itu, melanggar itu, maka kita akan mendapat kesulitan. Artinya secara administratif, misalnya kita tidak punya KTP, berarti kita ini warga yang gelap, tidak diakui. Sama sekali kita punya urusan resmi. Nah ini, ketika hal-hal yang sifatnya formalitas itu, ya nanti hubungannya dengan hal yang formalitas juga. Tetapi yang formalitas itu juga kadang-kadang sangat penting gitu kan, untuk kepentingan hidup kita, untuk bikin perusahaan, untuk apalah semua itu pakai formalitas. Nah ini mau jadi Muslim, menjadi anggota organisasi Allah, kok anti formalitas, anti prosedur, ya. Jadi pertama saya katakan sebelum ini bahwa syahadat dilakukan dalam rangka rekrutmen secara resmi, bahwa ada seseorang yang mendaftarkan diri sebagai Muslim dan itu disaksikan oleh sejumlah orang dalam sebuah upacara. Nah ini secara psikologis ya supaya apa? Kenapa disaksikan di dalam upacara? Supaya menimbulkan rasa tanggung jawab, supaya ada kesan yang mendalam di dalam jiwanya. Nah di samping itu, syahadat dalam konteks organisasi adalah dalam rangka mengakui bahwa Islam sebagai organisasi ini ada imamnya, ada peraturannya, ada tata tertibnya, ada hak dan kewajiban, ada reward and punishment. Istilah Qur'annya ada azab, ada ajron, ya, ada azab, ada iqab. Nah itu kan semua merupakan satu hal yang merupakan kebutuhan nyata dalam kehidupan ini. Nah selain itu yang barangkali juga perlu saya kemukakan pada saudara pada malam ini, misalnya ketika kita membaca surat Al-Asri ya, Al-Asri. Dan inti dari surat Al-Asri itu adalah tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr ya. Coba diperhatikan bahwa tawassaw bil haq itu hanya bisa dilakukan kalau ada kesepakatan. Tawassaw bil haq, tawassaw bil haq itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang di antara mereka ada kesepakatan. Karena tawassaw ini saling menasehati ya, saling menasehati
Tawasau bil haq, saling menasihati, saling mengingatkan untuk melakukan al-haq. Lanjutan ini kan tawasau bis sabar ya. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Tawasau bis sabar. Bis sabri. Nah, ini jadi bukan dua ini sebetulnya kan. Tawasau bil haq dan saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Kalau pengertian yang ada kan seperti itu. Jadi seolah-olah dua ya, nasihati supaya benar, nasihati supaya sabar. Sini sebetulnya satu pengertian. Tawasau bil haq dalam arti sabar. Sabar itu teguh bertahan. Bertahan dengan teguh. Bertahan dengan teguh dalam rangka menjalankan al-haq ini. Jadi tawasau bil haq atau tawasau bis sabar ini saling mengingatkan, saling menasihati supaya kita tetap supaya berpegang teguh pada kebenaran. Nah, saya ulangi bahwa tawasau bil haq ini tidak bisa berlaku, tidak bisa dilakukan di sembarang tempat pada sembarang orang. Mentang-mentang baca surat al-asr, al-asri, kita harus saling menasihati gitu kan. Lalu kita bertemu dengan sembarang orang yang melakukan kesalahan misalnya kan, kesalahannya tentu saja dia orang Islam misalnya melanggar peraturan Islam, lalu kita menasihati dia, mengingatkan dia. Itu kalau kita tidak kenal baik dengan orang ini, belum tentu diterima peringatan kita, nasihat kita. Bisa jadi malah membuat dia marah gitu kan. Apalagi kalau dia berpikir bahwa agama itu kan urusan pribadi gitu kan. Itu kan lu berbuat begini ini dilarang dalam agama kita. Terus kalau dia jawab, agama itu kan urusan pribadi, urusan masing-masing gitu kan. Ini kan urusan gue dengan Allah. Nah, kalau kembali hal itu bisa terjadi karena tawasau bil haq ini tidak bisa dilakukan bila kita sebelumnya tidak ada kesepakatan. Ya sama saja lah dengan hukum yang berlaku di negara kita ya. Di hukum yang berlaku di negara kita kan setiap kejahatan ada pasalnya. Pasal itu kan ditulis, diedarkan pada masyarakat. Jadi dengan diedarkan kepada masyarakat, dijual juga di toko-toko, itu dianggap bahwa masyarakat semua sudah tahu gitu kan. Walaupun banyak yang tidak tahu, banyak kan orang tidak mau baca undang-undang. Padahal sebetulnya setiap warga negara itu harus tahu undang-undang negaranya. Tapi ya walaupun mereka tidak tahu dalam arti tidak pernah membaca, tidak pernah mempelajari, tapi ketika mereka melakukan kejahatan ditangkap polisi, mendapat hukuman, mereka tidak protes. Kenapa? Karena paling tidak mereka sudah bersepakat bahwa kita punya undang-undang dan itu harus berlaku gitu kan. Ketika dia melanggar undang-undang itu, walaupun dia tidak tahu pasalnya, ya dia terima saja ketika dia dimasukkan penjara. Kenapa? Nah, itu intinya suatu peraturan atau undang-undang itu hanya bisa berlaku kalau ada kesepakatan. Nah, ini yang terpenting dalam kehidupan bernegara, berorganisasi, itu ada kesepakatan. Kesepakatan siapa? Kesepakatan antara yang dipimpin dengan yang memimpin. Kesepakatan untuk berlakunya satu peraturan. Bahkan kesepakatan itu kalau dalam konteks negara, misalnya di dalam negara itu pasti ada hukum yang positif. Apa hukum positif? Hukum positif itu adalah hukum yang berlaku di satu negara. Berlakunya itu atas dasar kesepakatan kita semua, gitu ya. Nah, kalau karena banyak juga orang yang tidak mau tahu dengan hukum positif, dengan hukum yang berlaku di negaranya, artinya banyak orang-orang yang melakukan tindakan kriminal, maka negara melakukan yang namanya apa? Yang namanya law enforcement. Law enforcement. Apa law enforcement? Pemaksaan hukum. Atau bahasa lainnya penegakan hukum. Sebenarnya to enforce itu memaksa. Jadi law enforcement itu adalah pemaksaan tegaknya hukum. Jadi orang mau terima atau tidak karena sudah sepakat bahwa kita menggunakan undang-undang ini, misalnya Undang-Undang Dasar 45, nah kalau dilanggar, kantor polisi harus terima. Nah ini kembali, kalau kita bicara law enforcement, ini harus ada aparat. Law enforcement itu membutuhkan aparat. Ya nanti lain aparatnya polisi ya, sebagai penegak hukum. Nah, kembali ke konteks syahadat. Kerja tawasau bil haq ini
tidak akan berjalan kalau tidak ada kesepakatan. Di mana kesepakatannya? Sedangkan kita orang Islam sekarang ini di Indonesia atau di negara-negara lain, kita ini Islam ini sedang tidak berlaku sebagai hukum positif. Islam diakui sebagai hukum yang hanya bisa tegak kalau individu yang bersangkutan menyadari, gitu kan. Tidak ada yang bisa menegakkan, melakukan law enforcement untuk konteks hukum Islam. Tidak, kenapa? Tidak ada aparatnya. Kenapa tidak ada aparatnya? Karena tidak ada negaranya, tidak ada wadahnya, gitu kan. Ini saya sedang bicara ilmu, ya. Bicara ilmu bukan saya memprovokasi Anda untuk ayo ramai-ramai bikin negara Islam, kan? Tapi kalau kita semua mayoritas sudah mau demikian, ya saya mau berbuat apa juga, gitu kan? Emang saya bisa melarang? Jadi saya tidak menghasut, tidak melarang kalau saudara mau bikin negara Islam. Tapi ini saya lagi bicara prinsip penegakan hukum. Prinsip penegakan hukum itu pertama ada hukumnya, ada kesepakatan, kemudian ada aparat. Tapi yang inti adalah kesepakatan. Nah, kita sebagai umat Islam sekarang ini yang tidak ada aparat yang bisa mengatur kita untuk memaksa kita untuk mematuhi hukum-hukum yang kita akui kebenarannya dalam Al-Quran misalnya, kan. Nah, maka usaha kita yang minimal sekarang ini setidaknya melakukan syahadat. Melakukan syahadat, saya katakan usaha minimal dalam rangka membuat kesepakatan terbatas, misalnya, kan. Kesepakatan terbatas, katakanlah kita di kelompok pengajian tertentu, kelompoknya kecil, komunitasnya kecil, tapi kita semua bersepakat untuk melaksanakan hukum Allah, yaitu ajaran Islam. Maka kesepakatan kita itu dilakukan melalui syahadat. Kenapa kita harus bersyahadat? Supaya kita bisa melakukan tawassul hati sebatas di komunitas kita. Apa itu tidak menjamin? Ya, kalau bicara menjamin atau tidak menjamin, yang namanya hukum itu kan pasif. Hukum kan adanya cuma di buku. Sehebat-hebatnya Quran itu cuma kalau dihubungkan dengan mushafnya, itu kan cuma mushaf, cuma kertas. Apa dia menjamin kita selamat? Enggak, kalau kita nggak mau menerapkan ya rumus-rumusnya, hukum-hukumnya, peraturannya. Jadi yang paling menjamin itu adalah kembali kesepakatan. Yang kesepakatan ini timbul dari hati. Hati. Nah, kalau bicara hati, ini juga baru kita bisa memperlakukan ajaran Allah. Kalau di dalam hati ini ada hub. Ada hub. Apa hub? Cinta. Cinta atau suka. Dari mana timbulnya hub? Ya, timbulnya hub dari ajaran, dari doktrin misalkan. Dari mengetahui manfaat satu peraturan, satu hukum. Nah, kalau tidak ada hukum, ya sudah. Kalau tidak ada hukum terhadap Quran, terhadap Islam, ya sudah, apapun tidak bisa menjamin. Tapi kalau kita ada hukum terhadap Quran dan kita mau menerapkan prosedur-prosedurnya, maka kembali syahadat ini salah satu prosedur dan bisa menjamin bagi yang ada hukum terhadap Islam. Kalau tidak, ya enggak menjamin. Gitu ya. Bukan hanya syahadat, apapun, saya bilang apapun. Sampai-sampai kalau kita bicara tentara, misalnya di tentara itu kan ada sumpah prajurit. Apa sumpah prajurit itu menjamin bahwa setiap individu tentara akan mematuhi janji mereka, peraturan-peraturan yang ada dalam ketentaraan, dalam organisasi militer? Tidak selalu, tidak menjamin. Nah, apa coba yang saudara anggap menjamin ketika misalnya kita bicara tentara? Tentara itu kan sebuah organisasi militer. Di situ ada sumpah prajurit yang saya anggap sumpah prajurit itu setara dengan syahadat. Itu diucapkan setiap saat, sabta marga itu. Setidaknya setiap apel. Apa itu menjamin mereka patuh? Tidak. Yang menjamin apa kalau kita kembali? Yang menjamin itu kesepakatan mereka. Kesepakatan. Dan kesepakatan itu timbul dari rasa kebersamaan, rasa aman ketika mereka mengumpul, gitu kan. Nah, dalam hal ini kita harus ingat bahwa kalau kita bicara
Islam, bicara organisasi apapun yang intinya kesepakatan. Kenapa? Karena kalau kita bicara iman pun, iman ini tidak bisa tegak, tidak bisa ditegakkan. Islam ini tidak bisa ditegakkan oleh satu orang. Islam atau iman tidak bisa tegak oleh satu orang, tidak bisa ditegakkan sendirian, tapi harus ditegakkan oleh banyak orang secara bersama-sama. Ya, kembali kesepakatan untuk hidup bersama, atau dengan kata lain, kesepakatan ini ya, kalau kita mengacu pada peristilan Al-Quran, ya kembali kita harus mengacu pada keharusan berjamaah ya. Kesepakatan ini adalah katakanlah istilah jamaah, berjamaah dalam rangka sepakat untuk melaksanakan hukum peraturan secara bersama-sama. Jadi demikian ya, bahwa syahadat dalam konteks organisasi penekanannya pada kata sepakat, kesepakatan, dan kesepakatan ini mengingatkan kita bahwa kesepakatan itu adalah awal dari tegaknya hukum. Ya, ya. Kesepakatan itu adalah awal dari tegaknya hukum apapun, hukum nur maupun hukum dzulmat. Misalnya, bagaimana organisasi mafia bisa bekerja dengan baik kalau di antara mereka tidak ada kesepakatan? Dan biasanya kesepakatan itu ya kembali dijalin pertama-tama itu dengan sumpah setia, syahadat. Bahkan mereka itu pakai sumpah darah segala kan. Iya. Nah itu. Jadi intinya syahadat itu adalah satu trik untuk mengingatkan kita pada kesepakatan kita. Dan trik itu bisa dilakukan dalam satu upacara tertentu, dalam satu ritual tertentu. Ya ritual itu hanya lambang kan, hanya upacara. Tapi kembali itu yang mau diambil dari ritual itu adalah apa? Kesan. Yang mau diambil dari sebuah ritual itu, katakan termasuk ritual syahadat, adalah kesan. Apa itu kesan? Yang saya maksud kesan di sini adalah, yang saya maksud kesan di sini boleh juga istilahnya bekas. Bekas dalam arti membekas. Jadi ketika kita melakukan suatu upacara ritual tertentu, maka apa yang diucapkan di situ berkesan, membekas, melekat dalam kesadaran. Jadi saya membayangkan seandainya kita di dalam keluarga itu membiasakan upacara syahadat terhadap anak-anak kita. Misalnya ketika anak kita itu mencapai akil balik dalam ilmu fikih, akil balik itu kalau untuk laki-laki sudah mimpi basah misalnya, ya, kasarnya sudah siap kawin. Kalau laki-laki mimpi basah, perempuan menstruasi, kasarnya siap kawin. Nah, siap kawin ini kan kalau dalam tradisi-tradisi awal, ketika tradisi-tradisi awal itu yang saya maksud itu tradisi-tradisi yang dianggap primitif, ketika anak-anak sudah dianggap mencapai usia kawin itu, mereka dianggap dewasa gitu. Apa yang dimaksud dianggap dewasa itu? Dewasa itu sebenarnya secara harfiah dewasa itu sampai pada waktunya, sampai waktu tertentu. Waktu apa? Ya waktu untuk kawin, waktu untuk bertanggung jawab, waktu untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ya, saya membayangkan kalau misalnya di dalam keluarga kita itu setidaknya mulai hari ini ke depan kita melakukan upacara syahadat terhadap anak-anak kita. Misalnya ketika mereka mencapai usia akil balik, perempuan usia 9 tahun, bisa kira-kira ya kalau udah menstruasi. Laki-laki usia berapa kalau 12-an ya kalau laki-laki itu ketika ia kembali sudah mimpi basah. Dan situlah dia lakukan upacara syahadat. Ya kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi dengan tambahan bahwa seperti yang kita sudah belajar sebelum ini, bahwa mereka dalam syahadat itu intinya
mengakui Allah sebagai Rabb, sebagai Rabbul Alamin, sebagai penyelenggara kehidupan, pencipta segala-gala, dan dia memberi fasilitas terhadap semua orang, nggak peduli dia beriman atau kafir. Tapi selain itu dia juga merupakan ilah. Ilah artinya al-ma'bud. Kalau dalam istilah ilmu tauhid, al-ma'bud itu adalah yang dipuja, yang disembah. Kalau terjemahan umum itu yang disembah. Maka kita memahami yang diabdi, yang dipatuhi, yang ditaati. Jadi ilah. Kalau Rabb itu dia merupakan penyelenggara kehidupan bagi semua orang, bagi alam semesta, alam secara keseluruhan, tetapi al-ilah adalah merupakan katakanlah pemimpin, hanya pemimpin bagi orang-orang yang mau menjadikannya sebagai Tuhan lah dalam bahasa Indonesia ya. Tuhan, apa itu Tuhan? Yang saya maksud dengan Tuhan ini adalah kebalikan dari hamba atau budak. Jadi kalau Allah itu Tuhan, ya kita hamba. Jadi begitu ya, memahami Tuhan dalam secara gampangnya adalah kalau Allah itu kita anggap Tuhan, maka kita adalah hamba. Atau bahasa kasarnya budak. Nah, jadi dalam syahadat itu kita pertama mengakui Allah sebagai Rabb, sebagai penyelenggara kehidupan, sebagai penjamin, sebagai pembimbing, sebagai pendidik manusia, tidak peduli beriman atau kafir. Kalau ilah itu adalah dia sebagai Tuhan bagi orang beriman saja. Nah, selain itu, kalau kita mengacu pada surat Al-Ikhlas, kepada surat Al-Ikhlas, Tuhan yang satu itu, Allah yang ahad itu, tentu mempunyai ajaran yang ahad juga, satu juga. Kalau Allah Esa, ajarannya tentu Esa. Kalau Allah tunggal, ajarannya tentu tunggal. Allah satu, ajarannya satu. Apa yang dimaksud ajarannya itu adalah dinul Islam. Nah, karena itu kalau ketika kita setelah bersyahadat melakukan sholat, lalu membaca Al-Fatihah, membaca Al-Kafirun, membaca Qul Huwallahu Ahad tadi, kita sudah sampaikan sebelum ini ya, bahwa melalui Al-Kafirun kita menegaskan bahwa setelah kita mengakui Allah yang ahad itu punya din yang ahad, maka otomatis tidak ada din yang lain. Tidak ada din selain Islam. Atau tegasnya Islam itu sendiri juga ahad, lam yalid wa lam yulad. Islam itu tidak melahirkan mazhab-mazhab ya, dari lam yalid. Islam tidak melahirkan, seperti halnya Allah tidak melahirkan anak, Islam itu sendiri tidak melahirkan anak. Ibarat Islam itu perusahaan, maka Islam tidak melahirkan anak-anak perusahaan. Islam hanya satu, tunggal. Tidak bermazhab, tidak berhizbun, tidak bersyiah. Tetapi kenyataan kita ini sekarang berhizbun, bermazhab, bersyiah, berkelompok, berfirqah, pecah belah. Nah, ini yang mau kita koreksi. Paling tidak yang kita pertanyakan, dan intinya salah satu penyebabnya itu ya kita tidak bersyahadat ya. Dia bersyahadat, dalam arti bersyahadat dengan kesadaran seperti tadi itu. Kalau syahadat cuma sekedar mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, seperti kita mau kawin atau seperti ada mualaf masuk Islam, itu syahadat sekedar ikrar lisan, formalitas yang tidak ada artinya. Tidak ada artinya itu tidak berkesan, tidak membekas di dalam kesadaran. Makanya saya katakan bahwa syahadat ya seperti yang saya maksud itu memang hilang dari kesadaran umat Islam. Mulai dari para ulamanya sampai kepada umat yang awam. Ya tentu saja dimulai dari para ulama ya. Karena syahadat itu kan ada dalam fikih, ilmu fikih ditulis oleh para ulama, diajarkan kepada kita. Jadi kalau kesadaran tentang syahadat, tentang makna dan fungsi syahadat itu sudah hilang dari kesadaran para ulama, ya otomatis umatnya nggak kebahagiaan. Hilanglah kesadaran syahadat itu dari pemikiran kita. Nah, berikutnya saya juga di sebelum ini pernah mengatakan bahwa untuk mengobati penyakit perpecahan umat itu ya langkah pertama mazhab-mazhab harus dibubarkan. Ya tentu sebagian orang menganggap ini gagasan yang nyeleneh. Pasti mereka akan bilang juga bahwa itu tidak menjamin akan terjadi persatuan. Itu yang pertama, jadi mazhab-mazhab harus dibubarkan. Kemudian yang kedua, barangkali ini yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, bahwa umat Islam kalau ingin bersatu itu, misalnya mereka sepakat untuk membubarkan mazhab, maka setelah mazhab dibubarkan, mereka harus menyusun satu modus vivendi. Apa itu modus vivendi?
ini istilah hukum, terutama hukum internasional ya, hukum internasional. Jadi modus vivendi itu adalah peraturan sementara sebelum ada peraturan yang tetap. Katakanlah misalnya di dua negara berselisih tentang batas wilayah dan sebagainya ya. Nah, mereka berselisih ke alasan macam-macam, tetapi tidak ada yang bisa mendamaikan. Tapi mereka juga kalau untuk berperang misalnya mereka juga nggak mau. Maka supaya mereka untuk sementara tidak perselisihan tidak menajam, maka diadakan modus vivendi. Peraturan sementara paling tidak supaya mereka menjaga diri masing-masing, tidak berperang dan sebagainya. Nah, ini kalau umat Islam misalnya setuju untuk bersatu, dan itu memang merupakan perintah Allah. Sebaliknya kalau tidak bersatu merupakan pelanggaran terhadap perintah Allah, mau diakui atau tidak, Quran berbicara seperti itu, hadis berbicara seperti itu. Kalau kita tidak mengakui berarti memang kita ini pura-pura saja sebagai umat Islam, tidak serius. Jadi saya katakan, pertama mari kita sadari bahwa mazhab-mazhab itu dibentuk atas dasar kelalaian atau arogansi manusia yang tidak mau patuh pada perintah Allah untuk bersatu. Nah, kalau mereka mengakui bahwa perpecahan umat Islam itu adalah satu masalah dan memang masalah seperti sedang terjadi sekarang di Timur Tengah, itu contoh dramatisnya ya, contoh ekstrimnya itu yang di Timur Tengah. Tapi contoh yang biasa-biasa saja itu terjadi di mana-mana, perselisihan itu terjadi di mana-mana. Artinya umat Islam yang seharusnya menjadi umatan wahidatan, ya, umat yang satu, umat Islam yang seharusnya jadi ummah wahidah, itu tidak terjadi. Yang terjadi itu umat yang pecah belah. Jadi pertama videonya itu kalau mau bersatu, bubarkan mazhab-mazhab, kemudian modus vivendi, bikin modus vivendi peraturan sementara supaya umat Islam ini mau bersatu tanpa, saya ulangi, mau bersatu tanpa harus misalnya menghilangkan hal-hal yang mereka bisa lakukan. Misalnya yang biasa sholat usolli silakan, yang tidak usolli silakan, dengan catatan ya mereka tidak harus saling menyalahkan itu kan. Usolli atau tidak usolli kan urusan mereka dengan Tuhan. Kalau bicara soal ya contoh yang sempit ya. Begitu juga yang biasa kunut, bisa tahlilan, silakan teruskan aja. Jangan lagi menganggap hal-hal seperti itu sebagai hambatan untuk bersatu. Intinya di situ. Nah, berikutnya yang terpenting itu, kenapa umat Islam bersatu? Pertama, orang sering mengatakan bahwa kita itu tidak punya musuh bersama, gitu ya. Kita tidak punya musuh bersama. Kembali ke contohnya Timur Tengah, orang Islam tidak punya musuh bersama. Yang ada itu apa coba? Yang ada itu musuh karena beda mazhab. Katakanlah misalnya Sunni dan Syiah. Sunni dan Syiah ini tidak punya musuh bersama, karena musuh bersama mereka misalnya Yahudi dan Amerika itu sudah menjadi teman mereka, ya kan? Itu yang terjadi. Nah, kalau saudara membaca juga sejarah umat Islam yang menyusul sampai dulu itu menguasai Eropa dan lain-lain, hal seperti itu juga terjadi. Jadi umat Islam itu berperang dengan sesama, saling bunuh dengan sesama, bahkan dengan minta bantuan kepada orang-orang Kristen. Sama lah seperti sekarang, belakangan Saudi Arabia dan lain-lain memerangi ISIS atas bantuan Amerika. Jadi itu sejarah berulang, sejarah perpecahan, sejarah kebiadaban antara umat Islam itu terjadi secara berulang. Nah, kalau itu tidak disadari sebagai masalah, ya silakan lanjutkan terus, silakan baku hantam. Tetapi kalau itu dianggap sebagai masalah, mari kita bubarkan mazhab-mazhab, kita bikin modus vivendi supaya umat Islam itu mau bersatu. Itu yang pertama. Yang kedua, umat Islam itu berpecah belah karena tidak, kalau tadi dikatakan tidak punya musuh bersama, kalau saya cenderung mengatakan bahwa mereka, kita semua tidak punya proyek bersama. Tidak punya proyek bersama atau tidak tahu proyek bersama yang diajarkan oleh Allah. Nah, ini dalam pertemuan kita yang ke depan mungkin kita akan berbicara tentang proyek bersama umat Islam yang juga hilang dari kesadaran umat Islam masa ini. Jadi sekian dulu kepada malam ini. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat